Michael Lee Becker join Borussia Dortmund, kita bahas. Jadi guys, ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa setelah penampilan apiknya bersama timnas Indonesia, di mana pada laga debutnya saja Michael Becker berhasil mencetak hat-trick. Lalu ketika menghadapi Timor Leste, Michael Becker melakukan gol dan ada selebrasi seperti Erling Haaland. Karena untuk dari publik Indonesia itu sendiri, Erling Haaland atau Michael Becker itu udah disamain seperti Erling Haaland gitu kan. Karena memang sosok Tom Haye juga udah disamain seperti Kevin De Bruyne gitu kan. Dan ada rumor bahwa talent scouting dari Borussia Dortmund itu membidik Michael Becker untuk direkrut Borussia Dortmund. Gue akan bahas kenapa rumor ini sangat realistis untuk terjadi. Pertama, kita harus mengenal identitas dari Borussia Dortmund itu sendiri. Borussia Dortmund adalah klub yang memiliki spesifikasi untuk memoles potensi-potensi pemain yang luar biasa gitu kan. Banyak sekali pemain yang sudah dipoles oleh Borussia Dortmund yang kini sudah menjadi pemain bintang dunia. Ya termasuk Erling Haaland itu sendiri ya. Pada saat itu bahkan oleh Solskjaer ketika melatih Manchester United pernah menyarankan Erling Haaland yang waktu itu memang pernah dilatih oleh Solskjaer juga di salah satu klub Norwegia yaitu Molde ya. Tetapi waktu itu MU sayangnya ya tidak berani atau tidak melirik Erling Haaland muda, sehingga akhirnya Erling Haaland tampil gemilang bersama RB Leipzig. Dan ketika Erling Haaland join ke Borussia Dortmund, Erling Haaland berubah menjadi sosok mesin gol ya, apalagi kayak robot gitu kan. Karena memang segacor itu. Lalu kemudian Erling Haaland direkrut oleh Manchester City dengan nilai transfer yang banyak. Lalu banyak sekali nama-nama, gue bisa sebutin nama-nama pemain yang sudah dipoles oleh Borussia Dortmund. Ada Jude Bellingham yang direkrut dari Birmingham City, tampil gacor bersama Borussia Dortmund lalu direkrut oleh Real Madrid. Ada juga Achraf Hakimi salah satunya, lalu ada Jadon Sancho yang waktu itu debut di Manchester City, direkrut oleh Borussia Dortmund, tampil gacor parah sampai akhirnya direkrut oleh Manchester United dan kemudian ngeflop ya. Ini bukti bahwa memang gacornya itu karena sistem dari Borussia Dortmund yang secara sistem football science atau fasilitas olahraganya memang termasuk paling canggih lah di antara klub-klub top Eropa yang lainnya gitu kan. Lalu ada juga nama Shinji Kagawa. Kalau kalian masih ingat dulu Shinji Kagawa sebelum direkrut MU itu ya bersinar dulu di Borussia Dortmund gitu kan. Dan masih banyak sekali nama-nama ya. Kalau untuk Robert Lewandowski kalian semua pasti sudah tahu dong. Nah, alasan kenapa rumor ini bisa realistis, pertama gue jadi ingat sama skemanya Shinji Kagawa ya. Jadi Indonesia ini selain sekarang menghasilkan pemain-pemain potensial, Indonesia adalah dikenal sebagai salah satu sumber engagementnya untuk media sosial saat ini, dan itu juga pasti ada faktor cuan. Ketika bahkan buat kalian yang nggak tahu, Borussia Dortmund saja pernah mengunggah video Mama Gufron anjing di Signal Iduna Park mereka. Ini kan benar-benar salah satu bentuk marketing mereka ya. Nah, lalu kenapa Michael Becker bisa direkrut Borussia Dortmund? Pertama, ketika MU, alasan Manchester United kala itu merekrut Shinji Kagawa adalah fokusnya untuk meningkatkan nilai jual jersey. Dan terbukti ketika jersey Manchester United ada nama Shinji Kagawa, penjualan jersey dengan nama tersebut menjadi penjualan pertama di pasar Asia. Sehingga ketika Michael Becker bisa direkrut oleh Borussia Dortmund, keuntungannya bukan hanya dari segi pemainnya, tetapi ada faktor cuan dari penjualan jersey dan juga engagement besar dari publik Indonesia. Bisa dibayangin nggak jumlah follower Instagram Borussia Dortmund jika Michael Becker ini bisa bergabung ke Borussia Dortmund? Otomatis kan itu pasti sebuah keuntungan. Lalu karena Michael Becker ini untuk saat ini ya masih setelah membela di Liga Kampus di Georgetown Hoyes gitu kan, sekarang Michael Becker itu bermain di Vermont Green. Vermont Green itu salah satu klub di divisi 2 USL di Amerika gitu kan, sehingga secara nilai market juga kan masih sangat murah banget, apalagi usianya masih di bawah 20, masih sangat muda, masa depan timnas Indonesia juga.
Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin kalau Michael Baker ini bisa join Borussia Dortmund. Gokil. Apalagi Borussia Dortmund juga sekarang ya secara performa agak kurang ya, karena belum menghasilkan bintang-bintang baru di sepak bola. Mungkin merekrut Michael Baker, pemain asal Indonesia, ini menjadi salah satu angin segar bagi Borussia Dortmund agar secara popularitas menaik kembali, mendapatkan sorotan dunia, mendapatkan sorotan dari publik Indonesia yang sangat antusias sekali terhadap sepak bola gitu kan. Tentunya ini sangat menguntungkan Indonesia sendiri ya. Kenapa? Karena sekarang pemain-pemain yang bermain di timnas Indonesia itu seakan-akan bermain di timnas menjadi etalase yang sangat luar biasa ya. Ingat Bang J, Bang J itu pernah mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar karena bermain di timnas Indonesia itu menyelamatkan karirnya Bang J. Nah, Bang J setelah tampil apik bersama Sintayong di timnas Indonesia, kemudian dilirik oleh klub-klub di Serie A. Waktu itu ada Venezia, setelah Venezia ada Sassuolo gitu kan. Karena memang potensi dan work ethicnya bagus, sehingga JIJ bisa membuktikan bahwa dirinya memang layak bermain di Serie A. Lalu ada Kelvin Verdong. Mungkin ya, kalau Kelvin Verdong tidak debut di timnas, ya karirnya Kelvin Verdong itu ya muter-muter di era divisi atau Liga Belanda gitu kan. Tapi karena membela timnas Indonesia, mendapatkan sorotan dari mata dunia, apalagi kita tahu yang pemain paling ngotot di timnas Indonesia kita ya Bang Kelvin Verdong itu sendiri ya, sehingga akhirnya dilirik oleh Los C. Lille. Ini kurang gokil apa? Bang Kelvin Verdong itu bermain bersama Mbappe ya, meskipun Mbappe-nya varian Ethan Mbappe, adiknya Kylian Mbappe gitu kan. Dilatih oleh anaknya Don Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti, dan bermain dengan sosok striker legendaris Olivier Giroud gitu kan. Ini kan kurang cemerlang apalagi, sehingga dari blueprint yang sudah ada, transfer Michael Baker ke Borussia Dortmund itu sangat rasional, sangat masuk akal. Kita itu tidak halu, kita itu berpikir realistis gitu kan. Ya, ini sebuah keuntungan karena jika semakin banyak pemain timnas kita ini bisa berkiprah atau berkarir di Eropa, ini juga menjadi jalan atau jembatan bagi pemain-pemain yang lain. Seperti yang kita tahu, ketika tim Depen memutuskan untuk keluar dari FC Emmen dan bergabung di salah satu klub dari Super League, Donny Pamungkas diincar juga oleh FC Emmen. Kenapa? Karena penampilan apik Donny Pamungkas di timnas Indonesia sehingga mendapatkan highlight dan kemudian dilirik oleh talent scouting dari klub-klub Eropa. Ini sungguh kabar yang sangat menggembirakan bagi timnas Indonesia. Semoga di AFF ini timnas Indonesia berbicara banyak sehingga pemain-pemain dari timnas Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan potensinya kepada dunia. Apalagi jika Michael Baker ini udah here we go ke Borussia Dortmund, jujur mimpi timnas Indonesia bisa pentas di Piala Dunia itu sudah semakin dekat karena level permainan timnas kita sudah berada di level kelas dunia. Gokil. So kalau menurut kalian gimana nih tentang analisa gue pribadi tentang kemungkinan Michael Baker join ke Borussia Dortmund? Kalian setuju atau kalian justru punya pemikiran dan opini kalian sendiri? Nanti drop di kolom komentar. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton episode kali sampai habis. Kita ngomongin Michael Baker, calon striker masa depan timnas Indonesia. Subscribe seikhlasnya. Thank you.